bounded by love, ya. Jadi setiap kita itu diikat oleh kasih. Katakan sama kanan kirinya, kita ada di tempat ini karena kita diikat oleh kasih. Iya. Oke. Amin. Amin ya. Nah, teman-teman, untuk yang di minggu pertama ini, kan sepanjang bulan Juni kita akan ngomong tentang komunitas ya. Tapi di minggu pertama ini kita khusus akan ngomong tentang bagaimana mengasihi di dalam perbedaan. Nah, sebelum Kak Endro akan lanjutkan, teman-teman kalau lihat kanan kirinya di DLC ini cukup berbeda enggak? Cukup berbeda sekali ya. Di sini kita bisa melihat keragaman Indonesia di sini, ya. Mulai dari Nias ya. Nias ada Nias? Oe, angkat tangan Nias. Oe, ya. Terus mana lagi yang di sini ya? Sulawesi ada Sulawesi. Hah? Siapa Sulawesi yang Kak Endro tahu? Cuman Sandro, siapa lagi ya Sulawesi ya? Adiknya, oh iya Karen ya, oke. Terus mana lagi ya? Kalimantan. Wah banyak ya Kalimantan ya. Kalimantan banyak. Ambon ada nggak Ambon ya? Hah? Ronald, iya. Patrick mana Patrick? Oke, ya. Jadi cukup beragam sekali di DLC ini kita bisa lihat keberagaman yang luar biasa ya. Dengan teman-teman kita sendiri di tempat ini kita itu bisa praktek loh tentang hal ini teman-teman ya. Oke, nah dasar firmannya apa Kak? Ini ya, ini dasar firmannya nih. Oke. Nah di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 11 dikatakan seperti ini teman-teman. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Ya, katakan sama kanan kirinya, kasih itu berasal dari Allah. Ya, jadi kebalikannya, kalau kita tidak mengasihi itu berasal dari siapa? Iblis. Kalau kita membenci teman kita, kalau kita menjaga jarak buat teman kita, kalau kita bangun tembok buat teman kita, berarti itu bukan ajarannya Tuhan. Karena kasih itu berasal dari Allah. Ya. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Wow. Jadi kalau kita tidak bisa mengasihi, guys, berarti kita belum mengenal Allah. Kak, proses, iya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Tapi ada niat untuk aku mau mengasihi dia. Aku mau mengampuni dia. Aku mau mengenal dia. Itu yang penting, ya. Terus di ayat 8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi. No, ini ya, kebalikannya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Diulang lagi. Kasih berasal dari Allah. Allah itu kasih. Ya, bukan hanya berasal dari Allah, tetapi Allah sendiri dikatakan bahwa Allah sendiri itu adalah kasih. Ya. Di ayat 9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat yang 11, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Nah teman-teman, jadi kakak percaya walaupun kakak nggak khotbah hari ini, teman-teman sudah ngerti banget bagaimana kita harus saling mengasihi. Hari ini kakak cuman hanya reminder lagi. Pesan lagi, diulang lagi bahwa ayo kita saling mengasihi. Di tengah setiap perbedaan yang kita lihat, kita alamin, bahkan
teman-teman yang di Rumah Jati tinggal bersama. Ya, bayangin tinggal bersama dengan orang-orang yang beragam tadi itu ya. Kalau kita mungkin masih seminggu sekali, seminggu 2 kali, atau kalau pelayanan ya seminggu 3 kali lah ketemu sama teman-teman yang lain. Tapi bayangin kalau mereka tinggal di dalam satu rumah dengan latar belakang yang berbeda, dengan suku bangsa yang berbeda, dengan bahasa dan macam-macam kebudayaan yang berbeda. Bisa dibayangin bagaimana menerapkan kasih di dalam hal itu. Tapi Tuhan Yesus sudah kasih kuncinya bahwa Tuhan di sini nggak ada kasihlah kalau itu sesukumu, kalau sama-sama cindonya salinglah mengasihi, salinglah satu komsel bersama, kayak gitu ada? Enggak. Kalau kau yang Papua kamu ngumpul sendiri, boleh kayak gitu? Enggak juga, karena Tuhan bilang kita harus saling mengasihi. Ingat pada waktu kita tidak bisa mengasihi orang lain atau sesama kita berarti itu tidak berasal dari Allah. Karena Allah adalah kasih. Nah, contohnya apa? Contohnya teman-teman ingat ada orang Samaria yang baik hati. Siapa tahu cerita ini yang ada di Alkitab? Tahu ya cerita ini ya? Nah, singkat cerita ada orang Yahudi yang mau ke Yeriko ya pada waktu itu. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya kisah ini, tapi Kak kasih summary-nya aja ya. Jadi summary-nya adalah yang pertama ada orang Yahudi yang akan ke Yeriko gitu ya. Nah, di tengah-tengah perjalanan ya, dia ngalamin sesuatu yang enggak baik gitu ya. Intinya dia ya kalau sekarang mungkin dibegal lah atau apalah, pokoknya ngalamin yang musibah deh ya, sesuatu yang tidak baik gitu ya. Terkaparlah dia di jalan ya. Nah, kemudian apa yang terjadi teman-teman? Peristiwa yang kedua ada imam yang lewat. Nah, imam pada waktu itu kebanyakan juga orang ya Yahudi ya. Nah, apa yang imam ini perbuat kira-kira teman-teman? Dibiarin atau ditolong? Dibiarin ya. Yang belum tahu berarti ini ya nggak absen pada waktu sekolah minggu ya. Nah, dibiarin gitu ya. Terus yang ketiga, adegan yang ketiga ada orang Lewi. Orang Lewi, ingat orang Lewi itu apa? Orang Lewi itu orang yang gimana sih? Imam dulu deh. Imam dulu itu orang yang gimana sih? Kira-kira orang yang kenal Tuhan enggak? Seorang imam itu. Kenal banget ya. Bahkan kalau imam besar itu dia yang mempersembahkan korban ya pada waktu itu. Jadi tangan kanannya Tuhan ya pada waktu itu untuk bisa mempersembahkan korban. Nah, bayangkan imam aja enggak peduli pada waktu itu. Terus yang kedua adalah orang Lewi. Orang Lewi itu orang yang sama ya. Orang Lewi itu adalah orang yang sejenis dengan seorang imam ini ya. Jadi intinya adalah orang yang kenal Tuhan enggak orang Lewi? Sangat ya. Bahkan pada waktu itu dikhususkan ya, enggak boleh kerja selain melayani Tuhan ya. Maka dari itu seluruh suku ya, ke-11 suku yang lainnya harus memberikan perpuluhan kepada si imam Lewi ini karena dia tidak bekerja. Kerjaannya apa? Cuma melayani Tuhan. Pekerjaan Tuhan, di rumah Tuhan. Nah, bayangkan orang Lewi lewat pun kira-kira apa? Ditolong enggak sih? Si orang Yahudi yang terkapar ini? Enggak ditolong. Bisa mulai dibayangkan? Enggak ditolong. Terus yang ke adegan keempat, ada orang Samaria yang lewat. Nah, pada waktu itu teman-teman ya, antara Samaria sama Yahudi itu mereka tidak bisa akur ya, ada jarak di antara mereka. Teman-teman masih ingat waktu itu Kak Endro pernah jelasin Israel itu terbelah menjadi 2 ya, kerajaan utara sama kerajaan selatan. Pernah ya, ingat ya. Nah, antara Yahudi dengan yang namanya Samaria. Nah,
Artinya yang Samaria itu apa sih? Kenapa sih orang Samaria itu dijauhi oleh orang Yahudi? Dianggap bahwa orang Samaria itu tidak punya darah Yahudi yang bukan Israel yang tulen gitu ya. Karena apa? Karena mereka saling kawin campur sudah dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tidak mengenal Allah pada waktu itu. Jadi orang Yahudi, terutama orang Yahudi juga merasa bahwa ini campuran gitu ya. Campuran ya. Campuran itu pokoknya yang bukan Israel murni lah, intinya seperti itu. Tapi kawin dan mengawinkan dengan bangsa lain gitu. Nah, otomatis pada waktu itu sudah tahu nih orang ini adalah orang Yahudi ya. Tapi orang Samaria, apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini teman-teman? Dia menolong ya. Menolong, bahkan bukan hanya menolong, tapi dibopong gitu ya, sampai kalau misalnya sekarang ada rumah sakit, diantar ke rumah sakit. Dan tidak berhenti di situ, tapi dokternya itu dikasih uang gitu ya. Ini ya, kalau kurang nanti tak tambah nanti. Aku tak pergi tapi tak titipin uang. Sak pengobatannya dibayarin juga. Wow enggak teman-teman, kayak gini nih. Wow banget ya. Nah, kakak coba menarik lebih luas dulu ya. Kak Endro mau tarik lebih luas dulu. Bagaimana sih yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Gitu ya. Nah, teman-teman, kalau kita belajar dari hal ini, berarti apa? Tuhan mau kita mengasihi. Ya. Mengasihi orang yang hanya di gereja ini saja? Tidak. Ya. Tetapi bahkan orang yang tidak mengenal Yesus sekalipun. Punyailah kasih. Kasihlah sesamamu manusia. Sesama manusia itu bukan hanya yang Kristen saja. Ya, bukan hanya yang Katolik saja. Apalagi bukan hanya yang kamu suka saja. Ya. Gampang kan ya kalau kamu ngasih yang, oh ini sikut-sikutan ini apa? Oh ini. Ya sini depan nih guyu-guyu ya. Nah, bukan hanya saling mengasihi, bukan hanya yang kamu sukai saja. Yang bukan hanya kerasmu saja, enggak. Tapi ya semua orang, ya. Semua orang seperti dirimu sendiri. Nah, teman-teman, jadi ini hatinya Yesus. Ya. Ngomong tentang kasih itu ngomong tentang hati Yesus. Hati Yesus apa? Hati untuk jiwa-jiwa, hati orang yang belum mengenal Yesus. Hati untuk semua orang. Oke? Clear ya sampai di sini ya. Jadi Kak Endro akan tarik lagi mundur ke dalam gereja. Ya, kalau tadi kan masih umum ya. Kita punya hati Yesus. Ya, karena itu adalah kasih itu adalah hatinya Yesus, itu berlaku untuk umum. Coba Kak Endro mulai masuk ke yang lebih sempit lagi di dalam bergereja. Bergereja dalam arti kalau yang di sini berarti apa? Ini loh. Satu DLC BYC, bagaimana dengan kalian hari-hari ini? Kalau ada temannya yang kesusahan, apakah masa bodoh? Itu komselnya JB Kak, aku komsel Tiki Taka misalnya. Gak ada hubungannya. Apakah seperti itu teman-teman? Oh itu kan arek cilik-cilik sih ya, arek DLC yo, piye-piye ya. Aku kan wis BYC gitu kan. Gak kayak gitu ya teman-teman ya cara berpikirnya. Tetapi yuk mulai dari hari ini, ayo rangkul semuanya. Ya, setiap kita yang ada di tempat ini adalah teman-teman, adalah saudara-saudara seiman kita. Ya, kalau ada satu dari antara mereka yang mengalami kesusahan, kesedihan, itu adalah kesedihan kita bersama. Amin. Bisa diterapkan? Nggak yakin aku. Suarane lirih banget gitu. Bisa? Beneran bisa? Loh, mulai bimbang dan ragu ya. Enggak apa-apa ya, namanya belajar. Tapi ingat, seperti yang pertama tadi Kak Endo bacain bahwa kasih itu berasal dari Allah. Kalau kita tidak bisa mengasihi, berarti kita perlu belajar terus. Minta tolong Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk melakukan kebenaran ini. Ya teman-teman ya. Oke.
Nah, tak bawa masuk lagi ya. Oh oke, sebentar, yang tadi. Nah, aplikasinya apa Kak? Ya, aplikasinya kalau yang tadi apa? Ya setiap kali kamu ketemu atau papasan sama orang di gereja ini, ya nyapa dong. Bisa nyapa? Nyapa, senyum, ya. Kalau nggak tahu namanya ya kenalan, nggak apa-apa. Ya, Kak, siapa namanya Kak? Ya, makanya kan di sini kan kita itu berusaha untuk menseragamkan semua supaya nggak tembok-tembok itu nggak terlalu muncul yang terlalu tebal gitu ya. Makanya dari awal kita bentuk DLC BYC, kita nggak pernah ngomong kalau panggil aku Kohendro ya. Mana kita pernah ajarin kalian seperti itu? Enggak kan? Panggil Kak kepada setiap kita. Panggilan kakak itu adalah umum untuk semuanya. Ya, ya kadang-kadang sudah dibilangi ya, masih begitu lagi gitu ya. Nah tapi ya sudahlah gitu ya. Ya sudah, tapi berusahalah gitu ya, diusahakan ya. Diusahakan, apalagi yang sudah kenal Kak Hendro sudah lama gitu ya. Su Hendro, waduh, susu dipanggil susu ya. Sudah susah itu ya. Tapi bisa tuh. Contohnya siapa? Siena ya. Sudah terbiasa dia gitu ya. Tapi kalau dulu awal-awal Su Hendro, waduh, su ya. Susu ya. Makanya kakak masuk di DLC itu supaya enggak tua-tua kok, supaya dipanggil kakak terus ya. Nah, biasakan panggil kakak ya teman-teman, amin, bisa? Iya ya, supaya kita ini bisa paling enggak perbedaan-perbedaan yang seperti itu mulai mulai di blending gitu ya, karena kita adalah satu tubuh Kristus ya. Oke, coba kakak sempitkan yang tadi dulu, saling tegur sapa. Yang kedua, apa aplikasinya? Kalau ada temennya yang sendirian, diapain? Sudah berkali-kali Kak Hendro ajarin kayak gini, disamperin, diajak ngomong. Biasanya tempat-tempat mana yang ada anak-anak yang cuma duduk di situ? Ayo, di mana aja? Tak kasih tahu ya. Tangga, nanti dicari, ada enggak yang duduk di tangga? Kalau ada yang duduk di tangga, disamperin ya. Terus ada yang duduk di air minum ya, daerah air minum itu disamperin. Terus ada di mana lagi? Di pojokan dekat parkiran ya, parkiran motor itu yang dekatnya pagar itu. Kalau ada yang sendirian atau berdua di situ disamperin. Bisa? Bisa enggak? Halo? Ya. Oke, ya. Dalam nama Yesus bisa ya, bisa, pasti bisa. Simple kok teman-teman, ya, simple kok. Jadi nggak usah yang dibuat-buat juga ya, nggak usah yang halo say gitu, nggak perlu ya, nggak perlu. Hai beb, nggak perlu ya, nggak perlu kayak gitu. Tapi sapa, senyum, ramah, ya, oke. Ya, terus kemudian masuk lagi kita ke yang lebih sempit lagi, di mana? Di komsel, terutama di komsel, ya. Harus punya ikatan satu sama lain. Karena komsel adalah, kenapa sih ada komsel? Karena di situ kita mau ada prototipe bahwa ada keluarga di dalam Kristus. Amin, teman-teman. Jadi please, ya, komsel itu bukan cuman pokoknya sekedar ada hari Rabu, sekedar ada hari Kamis, Jumat. Enggak cuman itu, tapi komsel live group itu ada. Itu supaya ada prototipe di sana. Ada family, ada keluarga yang kita bangun bersama-sama. Tentunya ya, di dalam keluarga itu ada di keluarganya yang enggak pernah berantem atau enggak pernah konflik, ada? Tak rasa enggak ada. Oh, ada. Oh, enggak ada ya. Oh, kok angkat tangan tadi ya. Nah, kaget Kak Hendro. Kok bisa enggak ada gitu ya. Mau belajar ini ya. Nah, orang Kak Hendro aja melayani bersama-sama kakak-kakak yang lain ini pernah konflik gitu ya. Siapa yang enggak pernah konflik sama Kak Hendro? Kak Dendi pernah, Kak Elita pernah, ya. Siapa lagi? Kak Tika pernah. Sampai yang dibuat nangis ada juga ya. Ada. Jadi
Kalau kalian belum konflik ya, kalau kalian belum kayak gitu-gitu, jangan-jangan belum deket loh. Ya, teman-teman, jangan-jangan belum deket. Yang ditampilkan cuman yang baik, yang ditampilkan cuman yang oke. Ya, ayo kita kalau berani masuk lebih dalam berarti ya resikonya ya itu tadi. Saling menggesek satu sama lain, saling mengampuni satu sama lain. Nah, tapi itu bukan topiknya Kak Gendro hari ini ya, karena nggak mau memperdalam itu. Ya, di Komsel. Oke? Jadi saling mengasihilah di Komsel. Oke. Next berikutnya di Roma 15 ayat 7. Sebab itu hendaklah saudara-saudara menerima satu sama lain dengan senang hati, bukan dengan berat hati. Ya, tapi dengan senang hati. Kuncinya adalah menerima, ya, menerima satu sama lain. Ya, tentunya kalau satu sama lain itu pasti ada kekurangannya, ya. Misalnya kekurangannya apa? Orang ini introvert, orang ini apalagi temperamen Kak, makanya aku gak mau deket-deket. Nah, itu adalah kelemahan-kelemahan dari teman kita. Nah, justru kita ada untuk kita bisa membantu teman kita untuk bisa pulih dari karakter-karakter yang kurang baik. Amin ya teman-teman ya. Menerima satu sama lainnya dengan senang hati, sama seperti Kristus juga menerima kalian untuk memuliakan Allah. Ya. Nah, apa dasarnya supaya kita bisa terima satu sama lain? Apa dasarnya? Kita berbeda dari keluarga yang berbeda, tidak sedarah pula. Ya, apa dasarnya? Kok aku harus mengasihi dia? Ingat, karena itu perintah Tuhan. Ya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Yang mempersatukan kita hari ini ada di tempat ini karena satu, darah Yesus. Kita memang gak sedarah teman-teman ya, tapi darah Yesus yang membuat kita bersaudara. Amin. Ya, jadi teman-teman yuk kita belajar satu kebenaran yang mudah untuk kita masukkan ke dalam nalar, tapi untuk melakukannya gak mudah gitu ya. Karena apa ya, itu tadi ada gap. Sudah mulai kelihatan temannya berbeda, agak dijauhin. Nah, ayo mulai dari hari ini belajar sesuatu ya, untuk kita tetap punya hati Yesus. Nah, prinsip dasarnya, nah kakak akan kasih prinsip-prinsipnya. Ya, prinsip dasarnya, yang pertama, kasih Kristus itu menerima dulu sebelum mengubah. Banyak di antara kita yang pengen, kamu berubah dhisik, kamu baru boleh masuk ke grup kayak kita. Ya, pakaianmu kayak gitu. No. Nggak level ya. Kamu dandan yang bagus dulu, yang baik dulu, baru boleh masuk ke Komsel kita. Atau misalnya, misalnya kita masih punya kelemahan apa, misalnya kelemahan apa lagi? Kelemahan apa lagi biasanya? Kamu masih temperamen, sudahlah. Kita ini orang-orang yang sabar-sabar. Kalau kamu marah-marah di tempat ini, kamu tidak diterima di tempat ini. Teman-teman, kasih, yang namanya kasih itu menerima dulu sebelum mengubah. Jangan buru-buru ngubah orang. Belum kenal kamu mau mengubah orang. Orang itu sudah dibentuk dari ribuan tahun yang lalu. Loh kok ribuan tahun ya? Padahal umurnya masih beberapa tahun ya. Tapi maksudnya kayak mereka itu sudah dibentuk lama banget sampai dia punya temperamen kayak gitu, sampai punya sifat kayak gitu, sampai punya kebiasaan seperti itu. Itu sudah lama banget. Nah, gimana caranya? Terima dulu, baru nanti diubahkan. Baru sedikit-sedikit dibilangin, enggak betul loh yang ini, yang betul itu kayak gini. Contohnya siapa? Tuhan Yesus. Ingat Tuhan Yesus mati di kayu salib, mengasihi kita pada waktu kita masih berdosa.
Bukan kita sudah baik dulu terus baru gitu Tuhan Yesus mengasihi kita. Oh, Josia, oh ini rajin baca Alkitab makanya Tuhan Yesus mengasihi Yosia. Tidak, bahkan pada waktu Josia masih berdosa, ya Tuhan Yesus sudah mati buat Josia. Demikian juga dengan kita, itu adalah standarnya, ya. Standar yang kita pakai adalah standar firman. Kita menerima dahulu, kita mengasihi dahulu sebelum kita bisa mengubahkan orang lain. Sama seperti Kristus mengasihi kita terlebih dahulu sehingga hati kita bisa berubah. Lama-lama hati kita berubah. Oh, itu ya kasih. Oh, itu ya yang namanya diterima. Oh, itu ya yang namanya dikasih. Oke? Jangan sampai ya teman-teman ya, kalian dengar untuk yang kesekian kalinya ada orang yang di tempat ini yang ngomong, aku merasa tidak dikasih di Komsel. Nah, awas ya, kalau kayak gitu masih terdengar, ya berarti ya sia-sia gitu ya. Pengorbanan Kristus sia-sia teman-teman. Ya, tapi yuk belajar. Setiap Komsel harus aware ya dengan setiap orang yang ada di Komselnya. Ingat fasilitator tiap-tiap orang, ya, tiap-tiap orang spesial berbeda, ya, pendekatannya harus berbeda-beda. Oke, poin yang kedua. Poin yang kedua, kesatuan itu lebih penting dari yang namanya keseragaman. Kan tadi di awal kita sudah tahu ya kalau kita ini benar-benar diversity gitu ya, sudah benar-benar berbeda dari banyak hal, ya, teman-teman, itu tidak membuat kita itu tidak bisa bersatu. Justru dengan keberagaman yang banyak ini, itu justru modal yang sangat kuat. Ya, makanya bangsa Indonesia ini adalah kalau orang luar negeri ya carinya, sukanya itu suka dengan orang-orang Indonesia. Kenapa? Orang Indonesia itu pinter-pinter. Maksudnya pinter-pinter itu cekatan, bisa melakukan banyak hal. Yang kedua, cepat ngerti bahasa. Rata-rata orang-orang di luar itu suka dengan performanya orang Indonesia, suka cepat ngerti dengan bahasa. Karena apa? Karena kita itu terbiasa, ya terbiasa dengan yang namanya diversity, namanya kerja serabutan, terus kemudian bekerja dengan banyak orang dengan latar belakang berbeda-beda itu sangat cepat untuk kita menyesuaikan diri. Makanya mereka itu suka dengan orang-orang Indonesia. Lebih adaptif orangnya, lebih fleksibel, adaptif. Makanya mereka suka. Ya bersyukurlah kita ada di Indonesia teman-teman. Itu bukan masalah lagi untuk kita bisa saling mengasihi, untuk kita bisa saling bekerja sama dalam teamwork. Itu bukan sesuatu hal yang yang harus kita perjuangkan sampai gimana gitu. Enggak, karena ya sudah terbiasa. Jual beli di pasar juga udah ketemu dengan berbagai macam orang. Ya teman-teman ya, justru yuk kita lihat bahwa keberagaman ini adalah modal dasar yang luar biasa. Kayaknya bangga banget sih di tempat ini dari Sabang sampai Merauke ada semua gitu ya. Nah bangga banget, karena apa? Karena belum tentu di tempat lain ada. Belum tentu di tempat lain ada teman-teman. Ya. Oke, yang ketiga. Kasih itu memilih memahami daripada menghakimi. Ya, karena kita sudah tahu perbedaan, ya, perbedaan teman kita dan lain segala macamnya, kita berusaha pahami, ya, jangan disalah mengertiin terus, jangan jangan pakai asumsi mutok, ya. Contoh misalnya, Kak Dendi sama Kak Hendro, literally berbeda, ya. Tapi pada waktu kita berbeda pendapat, Kak Hendro itu berusaha pakai sepatunya cara berpikirnya Kak Dendi. Oh, gitu ya. Oh, kalau misalnya buat sesuatu itu harus konsepnya harus kuat, terus kemudian harus ada dasarnya, harus alkitabiahnya itu harus muncul di situ. Oh, kayak gitu ya. Cara berpikirnya harus kayak gitu ya. Nah, jadi Enggak tiba-tiba bilang kayak gini, oh Kak Dendi ruwet orangnya wis apa wis boh,
nggak ngerti, ruwet. Nah, kalau orang menghakimi, lihat keadaan ini ruwet gitu ya. Tapi coba kalian pahami, pelajari lebih dalam, ya nggak segitu ruwetnya gitu loh. Ya memang harusnya ada dasar-dasar yang harus kuat sebelum kita melakukan sesuatu. Ngerti ya teman-teman ya? Nah, justru di situ aku belajar. Oh, memahami bahwa orang lain itu seperti ini ya. Nah, itu yang membuat hubungan kami juga baik gitu loh. Sampai hari ini walaupun kami sering ada konflik atau apa, ya tetap bisa menerima satu sama lain. Karena lebih memahami daripada menghakimi. Oke teman-teman ya, jadi kalau kalian temuin di dalam pelayanan, di dalam komsel, di dalam bergereja, ada orang yang punya cara berpikir yang lain, jangan dimarahin, jangan dihakimi. Ya sudah, gimana sih? Maksudnya gimana? Pola pikirnya gimana? Kalau memang nggak sesuai dengan firman ya kita kasih tahu. Tapi bukan memaksa. Jelas ya teman-teman ya. Karena yang mengubahkan orang itu Roh Kudus, bukan kita. Setuju? Amin? Amin. Yang keempat, prinsipnya. Ya, balik lagi yang dari ayat ini. Sebab itu hendaklah saudara-saudara menerima satu sama lain dengan senang hati, sama seperti Kristus juga menerima kalian untuk memuliakan Allah. Jadi goalnya adalah apa? Goalnya, kenapa sih kok kita disuruh mengasihi? Kenapa kok kita harus bersatu? Kenapa kita secara bergereja ataupun secara komsel kita harus kuat? Kenapa? Karena goalnya adalah untuk kemuliaan Allah. Kenapa kok bisa begitu Kak? Nanti Kak Endro akan jelasin ya. Jadi goalnya adalah kemuliaan Allah. Bukan komsel paling dekat, komsel paling keren. Bukan itu. Kalian deket sekomsel misalnya. Oh supaya apa? Supaya jadi komsel paling number one gitu. Atau kalian deket di sini supaya jadi youth yang number one di Surabaya. Enggak. Tujuannya cuma satu. Supaya untuk kemuliaan Allah. Goalnya itu kemuliaan Allah. Kita disuruh bersatu, kita disuruh saling mengasihi. Supaya gambar Yesus itu loh nyata di dunia ini teman-teman. Amin. Kita disuruh saling mengasihi supaya apa? Supaya Kristus itu nyata di tengah-tengah kehidupan yang lagi rusak kayak gini. Di mana orang tidak saling peka satu sama lain. Di mana orang-orang saling menghakimi. Tetapi kita ada di sini untuk saling mengasihi. Nah itu yang Tuhan Yesus mau ajarkan. Sebelum kita pergi melayani orang lain. Dimulai dari siapa? Dimulai dari kita terlebih dahulu. Dimulai dari siapa? Saya terlebih dahulu. Katakan sama-sama, dimulai dari siapa teman-teman? Saya lebih dahulu. Dengan apa? Menerima orang lain. Menerima orang yang ada di kanan kiri saya. Yang tidak sempurna. Yang bisa menyakitin saya. Yang bisa melukai saya. Saya mau mengasihi mereka. Amin. Oke ya. Sungguhan loh ya, diterapin ya. Nah, di Amsal 18 ayat 24 dikatakan seperti ini teman-teman. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Banyak ya teman yang mendatangkan kecelakaan. Teman yang bagaimana itu? Teman yang ngajarin kita ngomong kotor. Teman yang ngajarin kita drugs. Teman yang ngajarin kita minum alkohol. Ya, teman yang ngajarin kita yang menjauh dari firman Tuhan. Yang menjauhkan diri kita dari Tuhan. Itu adalah teman yang mendatangkan kecelakaan. Tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Percaya enggak teman-teman? Di sini siapa sih pernah ngalamin ada teman yang kayak saudara? Ada? Ada enggak? Enggak ada ya? Belum menemukan ya? Oh, Patrick. Hah? Oh, enggak punya saudara. Oke. Ya karena dia gak punya saudara, jadi gak ngerti punya saudara itu kayak apa ya, gitu ya Pat ya. Oke. Ya, tapi ya kayak kita gitu loh Pat ya. Kita ini loh saudara ya, kayak Daryl gitulah, kurang lebih saudara itu ya. Nah, teman-teman, yuk kita praktekin kayak gini ya teman-teman ya. Supaya kita itu benar-benar
bukan hanya kita punya orang yang seperti saudara, tetapi kita berlaku seperti saudara buat orang lain. Amin. Setuju? Woi. Iya. Oh, tunggu diteriakin dulu ya, woi. Oke. Ya, jadi ada quotes yang kakak tulis itu ya. Kita memang gak saudara, tapi di dalam Kristus kita itu sama-sama bersaudara. Amin. Ya. Nah, gospel connection-nya apa? Nah, kakak bisa panggil ini tim pemuji untuk maju ke depan. Teman-teman, gospel connection-nya kayak gini. Seperti yang tadi dikatakan bahwa inilah kasih itu, ya, bukan kita yang telah mengasihi Allah terlebih dahulu, tetapi Allah telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah teman-teman, yuk kita mau coba renungkan ini, coba renungkan bahwa bagaimana sih pada waktu kamu menerima Kristus pertama kalinya. Yesus mati buat kita bukan cuma untuk menebus dosa kita teman-teman, enggak. Tapi dia mau nunjukin, kalau kita hari ini ada di tempat ini, kita bisa nyembah Tuhan, kita bisa ngomong I love Jesus, kita bisa mengasihi Tuhan. Itu bukan dari kita. Tapi 2000 tahun yang lalu ada Yesus yang mati di kayu salib, yang dia mau menunjukkan kasihnya. Dan Tuhan katakan bahwa kasih itu adalah pada waktu, inilah kasih itu. Allah yang mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi Allah terlebih dahulu.